teman Akta, now you are listening to Akta Diurna Podcast. Balik lagi bareng aku, Sabita dari Eskul Jurnalistik Akta Diurna. Di episode podcast kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ibu Eeng Suhaini. Dadah Ibu. Jadi Ibu Eeng ini guru sejarah ya Bu? Iya. Sudah berapa tahun Bu ngajar di PGI? Ya, kurang lebih 35 tahun lah di PGI. Alhamdulillah, ya. Umur aku aja masih 17 gitu. Sejak 1987. 1987. Kayaknya Masya Allah gitu ya. Di kesempatan yang spesial kali ini, berhubung kita kedatangan Ibu Eeng sebagai guru sejarah, kita mau tanya-tanya seputar sejarah Indonesia. Boleh ya Bu ya? Boleh. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah mau diundang sama kita untuk datang ke podcast kita ini. Nah, di kalangan kita anak muda gitu ya Bu, mungkin masih banyak yang punya minat terhadap sejarah Indonesia, tapi nggak sedikit juga yang kayaknya minat terhadap sejarahnya tuh kurang gitu. Tapi walaupun begitu, mungkin di antara anak muda banyak lah yang masih sering dengar-dengar seputar peristiwa G30 SPKI. Iya. Nah, tapi kenapa sih kenapa peristiwa ini itu bisa sangat fenomenal gitu Bu? Sebelumnya boleh nggak dijelasin gitu ke teman Akta, apa sih PKI itu? Ya. Baiklah. Alhamdulillah ya saya telah diundang di sini. Adapun pertanyaan yang pertama itu apa itu PKI? Di sini saya akan mencoba memberi gambaran mungkin 3 poin. Yang pertama, PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. PKI merupakan sebuah partai yang ada di Indonesia. Dari dulu PKI ini sudah berdiri. Kemudian yang kedua, kita lihat kronologis berdirinya. Ini pada tahun 1914, ini namanya adalah Perhimpunan Demokrat Sosial Hindia Belanda. Kemudian berubah di tahun 1920 menjadi Perserikatan Komunis Hindia Belanda. Dulu nama Indonesia itu Hindia Belanda ya. Iya. Kemudian pada tahun 1924 itu menjadi Partai Komunis Indonesia. Dan ketika Belanda masih menjajah kita 1927 itu dilarang oleh Belanda. PKI ini. Iya. Kemudian nanti tahun 1966 itu dibubarkan. Iya, 1966 dibubarkan. Nah, itu kronologis tentang berdirinya PKI. Kemudian poin ketiga bahwa PKI di dalam sejarah Indonesia itu merupakan suatu partai yang besar dan kuat di era pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin antara tahun 1959 sampai 1965. Itu menempati peta politik yang terkuat di Indonesia. Nah, mungkin itu tentang PKI, ya. Nah, itu tadi seputar PKI-nya gitu ya, Partai Komunis Indonesia. Kalau boleh tahu kenapa Partai PKI ini tuh disebut-sebut kayak dilarang atau kayak bahaya gitu tuh kenapa? Ya, baiklah. Kenapa kita merasa bahwa sebagian besar mengatakan bahwa PKI itu berbahaya, dilarang, itu bahkan tahun 1966 dibubarkan karena memang bahwa Partai Komunis Indonesia itu berideologi komunis. Nah, pada saat itu ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI itu bertentangan dengan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita. Kalau ideologi komunis itu lebih rincinya tuh ideologi apa sih? Di dunia itu ada 2 ideologi yang kita kenal. Pertama adalah liberalis, yang kedua adalah komunis. Mungkin kalau komunis itu adalah dianut oleh negara-negara Eropa Timur. Itu diantaranya sekarang masih ada adalah Rusia. Kemudian Cina juga ya. Jadi dulu di kita bahwa PKI itu melakukan hal yang bertentangan dengan kita, yaitu pada masa pelaksanaan peristiwa G30 SPKI. Itu tadi seputar PKI-nya. Nah, terus
latar belakang terjadinya G30 SPKI itu kan tadi Ibu bilang karena bertentangan dengan ideologi Pancasila gitu ya. Lebih lengkapnya Baiklah, kita lihat di sini bahwa latar belakang terjadinya peristiwa G30 SPKI itu, yang pertama pada saat itu adanya ketegangan secara politik. Di antaranya ada segolongan orang-orang yang didukung oleh PKI itu yang menganut paham komunis. Di sisi lain ada segolongan juga di mana di Indonesia itu adalah sekitar TNI Angkatan Darat, di mana itu adalah sangat setia terhadap Pancasila. Nah, itu yang pertama. Sehingga itu adanya adanya permasalahan begitu ya. Kemudian yang kedua bahwa ada isu bahwa akan terjadinya kudeta. Gitu ya. Nah, akan terjadinya kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Kudeta itu adalah perebutan kekuasaan. Nah, sehingga isu itu menyebar. Akhirnya apa? Ya saling mencurigai begitu. Dan kenyataannya poin ketiganya bahwa di malam 30 September sampai 1 Oktober 1965 itu ada penculikan terhadap 6 jenderal TNI Angkatan Darat. Nah mungkin itu dari ketegangan itu maka timbullah peristiwa G30 SPKI. apakah ini tuh macam diadu domba oleh pihak tertentu kah antara TNI, jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat sama mereka-mereka yang memegang teguh ideologi komunis gitu? Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu diadu domba, karena memang ketegangan politik yang terjadi itu seolah-olah ada dua begitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adanya yang mengadu domba atau apa, karena itu ketegangan itu terjadi dengan memiliki tujuan masing-masing. Di mana saat itu adalah PKI ingin mencoba melakukan kudeta, mengambil alih kekuasaan dengan mengganti dasar negara Pancasila menjadi dasar komunis gitu. Di sisi lain yang setia kepada Pancasila otomatis mempertahankan. Nah itu saya kira. Nah, ini tuh kan peristiwa yang sangat besar gitu ya Bu, apalagi jenderal-jenderal ditangkap, diculik, dampaknya terhadap Indonesia dulu maupun sekarang mungkin apa Bu? Ya baiklah, sangat berdampak. Bahkan dampak politik tersebut atau kejadian tersebut sampai sekarang, saya kira ya, sehingga menjadikan kontroversi ini ya, menjadikan kontroversi. Nah, di antaranya dampaknya itu adalah yang pertama itu terjadinya instabilitas politik, ya, adanya ketidakstabilan politik, di mana di situ adanya perubahan peta politik. Yang tadinya adalah masa demokrasi terpimpin, peta politiknya dikuasai oleh PKI. Nah kemudian setelah terjadinya G30 SPKI itu nanti ada perubahan besar, di mana di situ ada munculnya TNI Angkatan Darat, kemudian nanti sistem kepartaian juga berubah, itu adanya penyederhanaan parpol ya, di mana ada 2 parpol 1 Golkar, sehingga menuju ke Orde Baru nantinya. Gitu ya pertama ya. Jadi terjadinya instabilitas politik. Yang kedua itu terjadinya pembersihan terhadap simpatisan orang-orang PKI ya. Itu menjadikan korban yang sangat banyak. Itu terutama di daerah-daerah. Ya, sehingga banyak korban jiwa yang banyak sekali di situ. Jadi adanya pembersihan ya. Kemudian berikutnya adalah adanya perubahan kekuasaan di situ. Kekuasaan pemerintahan di mana mulai redupnya Presiden Soekarno dan nanti akan muncul kekuasaan Presiden Soeharto, di mana yang dikenal oleh kita adalah masa Orde Baru, ya. Itu mulai 1966, ya. Sehingga Jenderal Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun kesininya, ya. Nah, mungkin itu. Kalau sekarang masih ada nggak sih golongan-golongan komunis di Indonesia? Ya, partainya sudah dibubarkan gitu ya. Secara resminya itu melalui TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 yang dikeluarkan oleh Jenderal Soeharto ya, di mana itu PKI dibubarkan menjadi partai yang terlarang di Indonesia setelah kejadian G30 SPKI. Adapun kalau paham mungkin ya, paham itu kan tidak akan bisa sekaligus punah. Ya, terus kita tidak bisa menuduh orang begitu. Kamu berpaham ini nanti jadi pertengkaran gitu ya. Sekarang mah yang penting adalah harus waspada gitu ya.
dari hal-hal yang akan menghancurkan Indonesia gitu. Ada Jadi ya susah, kita tidak bisa kalau paham itu kan tidak akan bisa hapus sekaligus. Ya orang itu tidak mungkin keturunannya atau apanya itu juga, walaupun ini tidak bisa diterka. Tapi ya kalau partainya sudah ya sudah dibubarkan gitu ya. Nah, rangkaian kejadian peristiwa G30 SPKI yang sangat fenomenal, yang sangat menyedihkan juga gitu ya. Iya. Bagaimana seharusnya sikap kita sebagai Gen Z gitu ya, terutama, atau mungkin generasi milenial menghadapi atau menghadapi peristiwa ini tuh, menyikapinya harus bagaimana sih? Baiklah, kamu sebagai generasi milenial itu mungkin pertama adalah harus memahami dulu ya. Jadi harus memahami bahwa peristiwa tersebut atau peristiwa G30 SPKI itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi atau ada di dalam sejarah Indonesia. Jangan sampai hilang begitu ya. Jadi harus paham dulu, oh ini sejarah Indonesia. Bahwa peristiwa ini adalah sejarah Indonesia, bagian dari sejarah gitu. Jadi tidak bisa kita hilangkan. Tidak bisa kita tidak pelajari gitu. Harus dipelajari. Nah itu yang pertama ya. Jadi kita tidak boleh menghilangkan sebuah peristiwa, karena peristiwa itu adalah ada dalam sejarah atau bagian dalam sejarah kita. Satu ya. Yang kedua, sebagai generasi milenial walau bagaimanapun juga harus mempelajari, baik itu dari mulai latar belakang, dampak, kemudian akibat dan sebagainya, itu secara bijaksana, tidak dengan emosi, tidak penuh prasangka, kemudian dari fakta sejarah yang benar, yang valid gitu, bukan dari cenah-cenah gitu ya. Jadi harus dari fakta sejarah, dari sumber, dari fakta sejarah, dari ini yang benar, sehingga kita akan bijak nanti menyikapinya. Itu yang kedua. Satu lagi mungkin yang ketiga, kita harus waspada gitu ya. Sebagai milenial waspada. Waspadanya terhadap apa? Terhadap sesuatu yang akan menghancurkan kesatuan NKRI, termasuk di dalamnya yang akan menghancurkan dasar negara kita Pancasila, begitu. Harus waspada. Jadi kewaspadaan kita itu walaupun di sana udah saya nggak belajar ini, nggak tahu, harus tahu begitu ya. Dan nanti waspada. Ketika suatu saat ada sesuatu, kita harus tanggap. Nah, Ibu kan tadi nyebutin salah satu cara menyikapinya dengan mencari data-data yang valid. Ibu ada rekomendasi nggak, mungkin buku, judul buku kah, atau channel YouTube yang percaya mungkin? Ya, mungkin dari judul buku, dari ahli-ahli sejarah gitu ya. Bahkan buku-buku dari ahli sejarah yang memang menjadi referensi itu banyak sebenarnya ya di museum-museum di ini. Hanya kita harus mau membaca, harus mau bertanya begitu ya. Jadi tidak mengandalkan ini, sehingga apa? Tidak salah persepsi juga. Tidak menjadi kontroversi juga. Jadi harus betul-betul menyikapi dengan bijak nantinya. Begitu, insya Allah. Jadi selain kitanya udah cari sendiri, baca buku, nonton YouTube gitu ya, tetap kita harus konfirmasi atau memvalidasi ke guru-guru gitu ya. Karena kan guru-guru sudah belajar lebih jauh, lebih lama dari kita yang Iya, betul. Iya. Kalau Ibu berarti Ibu mengalami masa... Ibu mengalami, baiklah. Saya itu hidup itu zaman Orde Baru dan zaman reformasi begitu ya sekarang. Karena kebetulan saya itu 62 ya, 62 lainnya. Jadi saya mulai di PGI itu zaman Orde Baru, mulai ngajar sejarah itu ya. Saya kuliah sebelumnya ngajar Orde Baru. Nah, jadi mengalami pada saat itu memang kita rasanya tidak ada masalah besar begitu ya. Tapi dampaknya gitu tadi ya. Dampaknya itu, jadi perkembangan perubahan besarnya setelah terjadi begitu. Peristiwa itu dampaknya sangat besar gitu. Sebelumnya Partai Komunis Indonesia itu nggak ada masalah. Nanti muncul masalahnya ketika pemberontakan PKI Madiun ya 1948. Nah itu tidak ada lagi masalah gitu. Sementara itu masih muncul. Nah nanti muncul lagi di 65 begitu. Jadi sebenarnya kalau tidak ada tindakan-tindakan kekejaman dari PKI, mungkin sebenarnya dari awal ada PKI itu udah salah? Sebenarnya tidak, karena PKI itu adalah sebuah partai, di mana partai itu adalah sesuatu organisasi massa untuk menampung aspirasi rakyat ya.
Jadi boleh berdiri begitu. Bahkan ini sebelum kita merdeka juga udah berdiri begitu ya, udah ada. Nah, tetapi dengan peristiwa G30 SPKI itu bertentangan dengan Pancasila begitu. Di antaranya tidak berperi kemanusiaan, kemudian akan mengganti gitu kan ya. Nah, ini otomatis akan mengganti dasar negara yang kita itu Pancasila menjadi komunis. Sedangkan masyarakat mayoritas kita adalah ya Pancasila, setia pada Pancasila. Termasuk generasi sekarang ya, harus setia pada Pancasila. Terus ini ada sedikit ya mungkin dari saya. Pesan ini ya. Pesan tentang apa namanya? Bagaimana pesan Ibu terhadap dengan kejadian G30S gitu ya. Dengan kejadian peristiwa yang ini untuk anak-anak milenium itu ya. Di antaranya yang pertama, jangan lupakan sejarah gitu ya. Kata Presiden Soekarno, jas merah gitu ya. Jadi jangan tinggalkan sejarah, jangan lupakan sejarah. Makanya karena kita paham itu dari kita tidak melupakan. Nah, kenapa? Karena sejarah adalah cermin kehidupan. Bahkan di dalam sejarah dikatakan bahwa sejarah itu adalah guru pengalaman. Ya, guru pengalaman ya. Nah, maksudnya di sini guru pengalaman itu kata istilah sejarahnya magistra vitae gitu ya. Nah, itu Presiden Soekarno juga mengatakan jas merah tidak ditinggalkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebagai generasi milenium itu bagaimana caranya zaman ini sudah berbeda begitu ya. Membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah itu, karena integritas NKRI akan tumbuh apabila kita membinanya. Itu dari mulai anak-anak mungkin TK, SD, terus apalagi anak-anak SMA. Ya. Nah itu ya, jadi tegakkan persatuan dan kesatuan bangsa agar NKRI tetap utuh gitu ya. Dan satu lagi yang ketiga, mungkin ini imbas dari kejadian ini, bahwa kamu harus waspada begitu ya, harus menolak gitu ya hal-hal yang akan menghancurkan bangsa kita, baik itu dari segi ideologi ya maupun dari segi yang lain. Harus waspada karena generasi yang lama akan tidak ada, penggantinya adalah generasi milenial ini. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Bu pesan-pesannya. Betul, karena di zaman yang sekarang teknologi berkembang pesat, terus TikTok gitu ya Bu, informasi itu segala macam di TikTok. Wah, kita nggak tahu benar atau enggak. Ideologi dari barat juga masuk dengan mudah gitu ya. Iya. Jadi pesan dari Bu yang tadi harus ditanamkan benar-benar dalam diri teman atas semua, karena kan kita sebagai penerus bangsa gitu ya. Betul. Karena katanya kita mau mencapai Indonesia emas, jangan sampai jadi Indonesia cemas gitu. Nah itu bagus sekali. Jangan sampai cemas. Betul. Tapi kita harus kuat menjadi bangsa dan maju terus. Ya. Ada sebagai anak muda gitu kan ya, yang mewakili bangsa di masa depan, tentu kita harus belajar dulu dari sejarah gitu ya Bu ya. Iya. Ada kan pasti namanya sejarah gitu ya, kejadian nyata. Kita bisa lihat dengan jelas pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil gitu ya. Iya, betul. Yaitu kan kita belajar ke depan untuk menyongsong masa depan itu dari masa lalu gitu ya. Masa lalu adalah sejarah. Sedetik masa lalu adalah sejarah, maka cermin kehidupan guru pengalaman. Paling berharga. Ya, betul. Nah, Ibu udah mengajar sangat lama gitu di PGI. Iya. Kesan-pesannya apa sih selama ngajar di PGI bertahun-tahun, berpuluh tahun? Oh iya. Pesan-pesan apa dulu ini? Mungkin dimulai dari kesan ngajarnya dulu deh Bu. Oh iya. Alhamdulillah, saya sangat berkesan di PGI. Saya sangat betah di PGI. Saya sangat senang ngajar di PGI gitu ya. Saya memang ketika keluar kuliah, tes pegawai negeri langsung di sini gitu. Sampai sekarang, mulai saya belum berkeluarga sampai sekarang punya cucu di PGI. Kita alhamdulillah. Guru-guru di PGI. Ya, guru-guru PGI itu ada yang murid-murid saya alhamdulillah ya. Sangat senang saya PGI karena PGI bernuansa Islam. Saya banyak belajar agama di sini dari para ustadz dan para ulama ya. Itu yang pertama, banyak segala macam di sini di PGI. Sangat betah. Sedih sekali mau pensiun itu. Iya. Sudah sebenarnya dari negeri udah pensiun. Ya di sini. Iya, aku dengar informasi Bu Eeng bentar lagi mau pensiun gitu kan ya. Kalau anak-anak kelas 12 mungkin udah banyak yang tak ajar gitu ya, alumni-alumni kelas 10, 11, 10. Kesempatan, baru kesempatan diajar. Baiklah.
tadi Ibu udah kasih kesan-kesan selama mengajar di kalau kesan ada muridnya ada nggak? Kayak murid-muridnya kalau Alhamdulillah. kelas 11, 12 itu ada yang Kelas 11, 12. Sekarang aja yang sekarang kelas 12, alhamdulillah. Anak-anak PGII itu ya karena memang berbasis Islam begitu ya. Kita itu kalau sudah ada di sholat, kemudian pagi-pagi baca Quran gitu ya. Jadi tidak terlalu masalah menurut Ibu. Karena Ibu juga suka banyak bertanya ke sekolah lain gitu ya. Alhamdulillah anak-anak. Ya, makanya tetap semangat, kemudian tidak boleh bolos, tetap belajar gitu ya. Karena memang di PGI ini adalah tempatnya untuk belajar gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Anak-anaknya semangat, rajin. Ya yang belum rajin, ya ikut rajin gitu. Itu semangat begitu ya. Iya. tapi kayaknya seneng deh kalau diajar sama Bu Eng, kayaknya bakal kayak asik gitu. Sekali anak-anak. Jadi kayaknya aku tuh kalau belajar sejarah tuh Bu kebanyakan tuh ngantuk gitu Ngantuk, kan. iya. Baik selama dengerin lupa nyawa dia lama-lama gitu. Merasa didongengan ya. Kenapa ya kalau guru sejarah lagi bercerita, apa karena aku anak IPA ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Mungkin itu ada juga sih kalau misalnya ada cerita kan ketika kitanya lagi ngantuk ya ngantuk gitu ya. Iya sih. Tapi kalau sering bertanya, makanya kalau saya memancing anak-anak, ya kamu banyak bertanya gitu ya tentang sejarah itu harusnya. Kalau belajar sejarah itu nggak ngantuk, banyak bertanya gitu ya. Karena kalau kita nanya tuh mau nggak mau kita kayak jadi kan kayak kita nanya berarti munculnya dari rasa penasaran kita ya. Jadi Iya. kayak kita beneran mau belajar tuh beneran pengen tahu jawaban atas pertanyaan yang kita punya gitu ya. Bu. Benar. Jadi harus banyak-banyak bertanya, jangan mulu bertanya ya. Apalagi kalau pelajaran sejarah tuh wajib banget bertanya kayaknya. Kalau ibu begitu, anak yang aktif dikasih poin plus gitu. Karena apa? Yaitu kalau saya terus menjelaskan nanti ngantuk. Kalau anak bertanya penasaran. Banyak sekarang anak-anak kelas 12 di tiap kelas itu ya sering bertanya gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti kalau berdasarkan pesan dan pesan Bu Eng sih murid-murid PGI keren-keren ya, soleh-soleh. Iya. Ibu ada pesan nggak, mungkin pesan buat anak-anak Ibu dulu deh yang mungkin kalau kelas 12 sebentar lagi mau Iya. kuliah. Iya. Pesan saya tidak hanya kelas 12 seluruhnya aja ya. Jadi anak-anak di PGII semuanya itu pertama adalah harus semangat untuk datang ke sekolah dulu. Jangan alasan apapun tidak datang ke sekolah. Izin, sakit, apa tidak. Semangat. Yang kedua, belajar harus benar-benar begitu ya, tidak ngantuk itu tadi. Harus betul-betul belajar dengan baik, gitu ya. Kemudian nanti direalisasikan melalui pelajaran-pelajaran yang Islam itu, yaitu sholat hese, baca Quran tidak susah, kemudian amal-amal yang baiknya lakukan begitu. Mungkin itu. Semoga teman-teman Akta yang mendengar pesan dari Bu Eng ini ya dan benar-benar ditanam dalam hati dan direalisasikan dengan tindak. Dari kesimpulan dari pembicaraan kita dengan Bu Eng hari ini ya, yang pasti jangan lupa sejarah, terus mempelajari sejarah, mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap peristiwa yang ada terutama di Indonesia karena kita sebagai bangsa Indonesia ya. Kalaupun sejarah dari luar juga kan tentu saja banyak juga pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi tentu harus kita pelajari juga gitu ya. Terima kasih Bu Eng atas kesediaannya untuk datang dan membagikan ilmunya kepada kita, kepada aku dan teman-teman Akta semua. Sama-sama juga Ibu terima kasih atas undangan anak-anak tim jurnalistik yang begitu semangat. Mudah-mudahan jurnalistik itu terus maju, terus semangat, memiliki nilai-nilai plus di PGI ini. Amin, amin. Semoga bisa terus memberikan manfaat juga ya kita sebagai media jurnalistik gitu ya. Ya itu betul. Sebagai media terus selalu maju. Amin. Ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu. Semoga setelah pensiun Ibu bisa terus tetap memberikan bermanfaat untuk banyak orang. Sama-sama anak-anakku doakan saya sehat datang. Amin. Amin ya robbal.
Semoga ilmu-ilmu yang sudah Ibu berikan selama puluhan tahun kepada murid Ibu juga menjadi amal jariah buat kami. Terima kasih teman apa yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa pesan-pesan gue hari ini untuk terus diingat dan ditanamkan dalam hati. Oke, sampai ketemu lagi di siaran. Sampai ketemu lagi di podcast Aktadional selanjutnya. Dadah!